huwallazi ansha'akum. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang berkehendak menciptakan kamu. Kamu itu dalam manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah jadikan kepada manusia itu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Jadi Allah ciptakan kita seperti yang ada sekarang ini, lengkap dengan dari kepala sampai kaki, telinga, mata, ya kan? Ini barang pabrik semua nih Pak. Ya, apa yang menempel ini bawaan pabrik. Setelah dilengkapi, lalu Allah tempelkan di situ. Allah jadikan. Apa yang dijadikan? Sam'a, absara, wal afidah. Jadi 3 itu sebenarnya Allah berikan. Makanya tidak semua orang kalau punya telinga kan sadonya punya telinga. Kabau punya telinga. Gajah lebih kadang telinganya Pak. Ya kan? Tapi ada dulu telinga yang dijinjang di ibu-ibu. Telinga apa namanya? Telinga kuali kan? Telinga aja Pak. Tapi yang punya pendengaran tidak banyak. Makanya dibedakan oleh Allah. Qul huwallazi ansha'akum. Allah ciptakan kamu. Wa ja'ala. Nah, baru Allah jadikan lakumus sam'a. Allah jadikan pendengaran. Allah jadikan penglihatan. Allah jadikan pemahaman. Supaya kamu terarah hidup di dunia ini. Bisa menyerap hidayah. Bisa menyerap ilmu. Maka gunakanlah telinga untuk mendengar Pak. Gunakanlah mata untuk melihat. Jadi ada orang punya mata tapi tidak melihat. Ya kan? Punya hati tapi tidak memahami. Nah ini yang diancam oleh Allah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami lemparkan ke dalam neraka jahanam itu. Kalau Buya Hamka katakan apa bahasa Minang di umban. Umban itu apa Pak? Diampok. Ya kan? Ada sesuatu yang dilemparkan dengan marah gitu Pak. Ya kan? Diumban. Banyak je perangai itulah di umban je batu itu bahasa Minang je itu. Diumban. Jadi diumbankan ke dalam neraka jahanam itu 2 ya, 1 manusia, 2 jin kan. Kedua makhluk ini diberi fasilitas yang sama. Jin punya pendengaran, punya penglihatan, punya pemahaman. Manusia juga punya penglihatan, punya pendengaran dan punya pemahaman. Tapi karena sama-sama tidak menggunakan, ya kan? Maka dalam ayat itu dimasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dalam ayat ini dinyatakan mereka itu qalilan ma tashkurun. Jadi kalau dia tidak gunakan pendengaran, tidak gunakan penglihatan, tidak gunakan pemahamannya untuk menyerap hidayah, untuk dekat dengan Allah, maka dia termasuk hamba yang tidak bersyukur. Kalau surat Al-A'raf 179, kalau dia tidak gunakan pendengaran, tidak gunakan penglihatan, tidak gunakan hati, maka diumbankan ke dalam neraka jahanam. Kalau surat Bani Israel ayat 36, kalau dia tidak menggunakan pendengaran, tidak menggunakan penglihatan, tidak mereka gunakan pemahaman, lalu dia berbuat saja di dunia ini, maka nanti pendengarannya, penglihatannya, pemahamannya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi itu luar biasa tuh ayat itu Pak. Ya kan? Makanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berbuat sesuatu yang tak kamu punya ilmu di situ. Innas sam'a wal basara wal fuada, ya kan? Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, pemahamanmu, kululaika kana anhu mas'ulah.
Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Jadi ada yang sifatnya kalau tidak digunakan yang 3 itu, dia masuk kelompok yang tidak bersyukur. Kalau dia tidak gunakan itu, akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau dia tidak gunakan itu, maka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam.